Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Henry Wahyudi di akun saya, akun yang membahas soal sejarah, adat, tradisi, dan budaya. Nah, tapi kali ini saya tidak akan membahas sejarah yang terlalu jauh ya, karena mungkin saya memang belum ada bahan buat konten. Tapi saya ada sesuatu yang menarik untuk diceritakan pada teman-teman tentang perjalanan saya mulai dari mengenal keris, dari mulai anggapan saya tentang keris, mengenal keris lebih dalam, dan sampai dengan proses mendapatkan keris yang sangat istimewa ini dari salah satu saudara saya sedulur saya di Surakarta, itu Mas Aryo Wisanggi. Oke, sebelumnya perjalanan saya mengenal keris itu memang cukup cukup panjang dan sangat bermakna bagi saya ya. Karena awal saya mulai mengenal keris itu, saya beranggapan memang seperti mungkin kebanyakan orang mengira ya, bahwa keris itu adalah sarana atau benda klik atau alat perdukunan, benda mistis, apapun itulah, sesuatu yang bersifat spiritualis yang ke arah negatif guys. Akan tetapi saya berhasil merubah pandangan tersebut setelah mengenal salah satu akun yang ada di TikTok ini guys. Nah, sebelumnya memang perjalanan saya mengenal keris itu ya seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa keris itu adalah benda mistis, keris itu adalah sarana klinik dan seterusnya guys ya. Dan memang saya juga menginginkan keris itu sejak lama guys, sejak saya lulus dari SMA gitu guys. Berhitung kalau sampai saat ini udah hampir 14 tahun ya saya baru punya keris itu. Karena tapi sebelum itu saya pernah mencoba ya guys ya, mencoba untuk mendapatkan keris apapun caranya, bagaimanapun caranya, terus prosesnya seperti apa, dan nanti ke depan dampaknya seperti apa. Saya tidak memikirkan yang ini, saya harus punya keris. Karena bagi saya dulu itu orang yang punya keris itu gagah guys. Karena tapi saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisa atau menilai keris itu seharusnya seperti apa sih ditempatkannya. Alhasil saat itu tahun berapa ya, 2020 mungkin ya, 6 tahun yang lalu, atau mungkin 2019-2020 mungkin ya, saya agak lupa ingat itu memang saya mendapatkan keris 3 buah. Kalau misalkan sekarang mungkin dikategorikan dalam keris jimatan, karena memang ukurannya lebih kecil daripada patrem guys. Namanya keris jimatan kalau yang saya tahu ya guys ya. Akan tetapi setelah saya mendapatkan keris tersebut itu sesuai dengan prediksi saya guys ya, mungkin karena memang segala sesuatu itu tergantung niatan awalnya seperti apa ya guys ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu guys. Alhasil memang ada hal-hal gaib yang mengganggu keluarga saya guys, dalam hal ini anak dan istri saya saat itu guys ya. Setelah lama berselang, akhirnya saya memutuskan untuk membuang keris tersebut guys, karena memang ya kalau memang diingat-ingat sebenarnya keris itu memang bukan keris istimewa ya, bukan keris asli, melainkan keris kuningan yang mungkin ada rajahnya. Saya masih ingat ada rajahnya, dan ya seperti itulah keris-keris yang menjadi alat perdukunan. Setelah itu saya vakum dari dunia perkerisan. Saya kembali mencari makna untuk mencari tahu esensi dari keris itu sebenarnya seperti apa gitu loh. Jadi saya belajar lagi setelah itu, dan di musim-musim TikTok ya guys ya, di musim-musim TikTok, awal-awal TikTok itu tahun berapa, 2021 lah mungkin ya, 2021 2022 gitu guys. Saya masih mencari-cari gitu guys, sampai akhirnya setahun yang lalu, atau mungkin 2 tahun yang lalu ya,
katakanlah 2 tahun yang lalu saja. 2 tahun yang lalu saja. Saya mencari makna keris itu, kebetulan saya menemukan akun yang bernama Tosan Aji Group, guys. Nah, itu saya terima kasih buat akun Tosan Aji Group ya, karena memang mulai dari beliau saya mengenal gitu. Awal mulai mengenal keris itu sebenarnya ditempatkan di posisi yang seperti apa, guys. Nah, setelah saya mulai menemukan akun Tosan Aji Group, saya juga memang algoritma TikTok kan memang semacam itu ya. Ketika kita menonton video dalam durasi tertentu, maka akun-akun yang sejenisnya itu akan bermunculan, guys. Nah, setelah saya mulai sering nonton Tosan Aji Group, dan sekarang mungkin ya karena pembatasan juga ya dari TikTok ya, jadi mungkin beliau juga jarang upload. Saya juga menemukan akun-akun yang sejenis, guys, seperti Gria Jawi, Sembarang Kalir, dan salah satunya yang memang sampai sekarang saya ikuti adalah akun Palu Gada 444, guys. Nah, mulai dari akun Palu Gada 444 ini, dalam hal ini hostnya atau Mas Aryo ya, Kang Mas Aryo Wisanggeni itu menjelaskan pembabaran dari setiap makna filosofi dapur keris, tangguh, pamor, sampai mungkin dikatakan sampai ke warangkanya, guys. Itu sangat jelas sekali gitu. Sangat jelas, sangat gamblang, dan ya alhamdulillah saya berhasil merubah pandangan saya soal keris, guys, saat itu. Khususnya ya, meskipun saya juga bisa mengkategorikan semua Tosan Aji pasti begitu ya, atau bahkan mungkin tidak semua Tosan Aji, bahkan semua benda itu memiliki makna dan filosofinya tersendiri, guys. Tidak hanya soal keris. Keris ini memang salah satu saja karena saya suka saja. Mungkin kalau misalkan saya suka sama tas, mungkin saya juga ngoleksi tas mungkin ya. Tapi karena saya lebih suka benda-benda yang sejarah semacam ini, benda kuno, benda sejarah, jadi saya memilih keris, guys. Kang Mas Aryo ini mulai dari pembabarannya, penjelasannya, tangguhnya, maknanya, dari dapurnya itu semua dijelaskan secara utuh, guys. Saya juga sering komen di akun atau video-video beliau ya, sering mengirimkan DM, sering mengirimkan WhatsApp ke beliau itu, guys. Dan beliau, alhamdulillah beliau itu orangnya ramah, guys, dan sangat terbuka sama kita semua gitu, guys. Jadi saya sangat merasa ternaungi gitu, guys, tentang pengetahuan saya yang terbatas ini ke beliau gitu, guys. Nah, setelah saat itu saya memutuskan untuk memahari keris, guys. Dan yang saya akuin, saya memang saat itu memang kerisnya bukan keris yang bagus, guys. Keris yang bisa dikatakan mungkin keris-keris ekonomis, mungkin ya, keris bisa dikatakan kamatikan dan ekonomis, bukan keris-keris yang istimewa, guys. Tapi saya mencoba untuk lebih belajar mendalami tentang maknanya, bukan dari tangguh, perak, atau apalah sejenisnya. Saya memahami filosofinya saja. Oh iya, BTW ya, guys ya, kita kembali lagi sebelum saya mendapatkan keris yang kuningan itu, yang saya tadi katakan bahwa mendatangkan hal-hal buruk, hal-hal negatif, itu memang banyak sekali gangguannya, guys. Seperti ketika saya mau memaharinya, awal-awal itu uang hilang, uang cash hilang, motor mogok, ban kempes, ATM tertelan, transfer gagal, didatangi sampai rumah orang yang nggak ada saja gangguannya, guys. Tapi saya memang memaksa sampai akhirnya dapat keris kuningan itu, guys. Nah, lama waktu berselang, setelah saya berhasil memahari sebilah keris ya, ke dapur Pasopati saat itu. Tapi ya bukan keris-keris seperti ini ya, guys ya. Saya pun memang bukan keris semacam ini, tapi saya sangat menghargai, guys, karena itu keris pertama saya, guys. Jadi saya mungkin sedikit mengistimewakan lah, dalam artian saya mulai berubah pandangan tentang keris itu mulai dari keris ini gitu. Suatu ketika saya pernah komen di salah satu videonya Palu Gada 44 ini, guys. Nah, saya komen bunyinya begini. Kalau saya nggak salah ya kurang lebih begini. Duh, Kang Mas, pusakanya
sangat istimewa, bla 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 bla. Sampai di akhir kalimatnya begini guys. Dia kok balas komen, ya terima kasih Kang Mas, ini. Saya balas komen lagi. Semoga saya bisa memahari salah satu dari keris panjenengan. Nah, beliau itu mengaminkan guys. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ditunggu Kang Mas. Nah, mulai saat itu tuh guys. tanpa diduga, tanpa direncanakan, itu saya mendapatkan keris ini guys. Keris tilam sari, Tangguh Yasan Enggal, Mutrani HB7 dengan pamor pedaringan kebak nih guys. Kita buka guys ya. Saya sering mengatakan guys, bahwa keris itu adalah benda filosofi, benda yang penuh dengan makna, benda yang penuh dengan wejangan atau nasihat-nasihat guys. Orang tua kita, orang tua zaman dulu itu, khususnya orang Jawa ya, menitipkan sebuah pesan itu tidak dari mulut ke mulut, karena orang tua kita itu sadar betul guys, bahwasanya kalau menitipkan sesuatu via omongan itu kan kadang misalkan gini, kita memberikan nasihat berupa katakanlah singkong guys ya, tapi ke generasi berikutnya malah udah jadi kolak guys. Jadi itu esensi keaslian dari nasihat-nasihatnya itu tidak tersampaikan secara utuh guys, akan tetapi dirubah maknanya begini dan seterusnya guys. Akan tetapi ketika orang tua kita menitipkan pesannya melalui keris, melalui benda-benda atau salah satunya contohnya keris semacam ini, itu pesannya akan tetap sama guys. Itulah kelebihan ketika kita menitipkan sebuah pesan melalui benda guys. Saya masukin dulu guys ya. Nah semacam itu guys. Dan faktanya guys ya, faktanya ini terserah mau percaya mau enggak, ketika saya mendapatkan berhasil memahari keris Pasopati itu guys, itu entah nggak tahu kenapa ya, salah satunya ya keris ini juga ya, itu pusaka-pusaka yang lain itu berdatangan guys. Ya berdatangan bukan datang sendiri, tahu-tahu ada sendiri di lemari, di kasur, enggak guys, tapi ada yang ngasih gitu guys. Mulai dari keris pertama saya itu katakanlah keris Pasopati katakanlah misalkan ya. Ada lagi yang datang ngasih gitu guys. Salah satu teman saya juga ngasih di situ. Dan salah satu orang yang di daerah tempat tinggal saya juga ngasih. Dan ini juga termasuk yang dikasih oleh Kang Mas Aryo guys. Entah kenapa nggak tahu sih ya. Kayak gitu. Kalau orang-orang mengatakan kalau sudah punya satu pusaka yang lain itu suka ngikut guys, katanya sih seperti itu, tapi saya nggak terlalu memaksakan ya. Jadi memang apa ya bahasanya, ketika kita sudah mengenali sebuah keris itu hatinya memang beda guys, ketentraman jiwanya memang beda, karena memang bagi saya itu keris itu adalah secuil makna dari esensi dari kitab suci guys. Dan mungkin perkataan-perkataan dari orang-orang suci terdahulu, dalam hal ini saya muslim, berarti keris ini adalah secuil dari penggalan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi guys. Kayak misalkan sebelumnya memang saya pernah membabar yang sedikit keliru ya guys ya, tentang makna tilam sari. Keris ini kan dapatnya tilam sari. Tilam itu kan artinya tempat tidur yang dibuat dari anyaman daun. Dalam hal ini ada yang daun pandan, ada daun-daun sejenisnya lah. Dan sari itu adalah inti guys, inti dan wangi guys. Jadi keris tilam sari ini adalah sebuah tempat peristirahatan yang nyaman untuk kembali ke inti guys. Jadi setelah kita beraktivitas seharian apa segala macam, ketika kita pulang dan menanting keris macam ini atau keris dapur ini tepatnya,
itu diharapkan kita itu kembali refleksi, saya itu ngelakuin ini semua itu apa sih gitu. Kenapa sih saya lakuin kayak gini tuh? Kita itu selalu dituntut untuk mencari makna dari setiap filosofi atau tujuan dari setiap apa itu namanya aktivitas kita sebelumnya. Seperti salah satu seperti wahyu pertama dari Al-Quran, guys, kepada yang turun pada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah, guys. Nah, ini salah satunya penerapan keris macam ini adalah supaya kita itu bisa membaca pesan atau makna dari orang-orang terdahulu kita yang dititipkan melalui benda-benda semacam ini, guys. Karena tapi memang tidak semuanya harus ke keris ya, guys. Memang seperti yang saya ucapkan tadi, banyak benda-benda lain yang memiliki makna atau filosofi kalau kita mau membacanya, guys. Nah, setelah saya mendapatkan keris ini, memang ada rasa apa ya? Begini bukan ke arah Tuhan, tapi saya berusaha untuk mendalami filosofi, guys. Ada rasa kenyamanan tersendiri, guys. Jadi, meskipun memang tanpa keris ini juga memang bisa-bisa aja, guys. Untuk orang-orang yang mempunyai spiritualis tinggi itu tidak perlu apapun untuk bisa dekat dengan Tuhan. Ya, teman saya memang masih pemula untuk mencapai makrifat dengan Tuhan, itu saya perlu sebuah pemicu, guys. Salah satunya yang melalui keris macam ini. Nah, bagi saya, guys, ya, keris itu tidak akan pernah bermanfaat kalau kita tidak tahu filosofinya, guys. Nah, kalau kita tidak pernah tahu makna setiap ricikannya, guys, atau filosofi secara keseluruhan, lebih terhormat pisau Anda yang di dapur daripada sebilah keris macam ini kalau Anda nggak tahu maknanya. Kalau punya keris sekedar punyaan, cara nyabut bilahnya juga salah, itu, guys, bagi saya, guys. Dan memang, guys, saya sedikit promosi, Kang Mas, ya, ke akun panjenengan ini. Jangan ragu buat memahari keris di akun-akun yang terpercaya, guys, kayak Palu Gada 444 ini, Gria Jawi, Tosan Aji Group, dan Sembarang Kalir, ya, mungkin, ya. Meskipun saya Sembarang Kalir memang nggak tahu secara jelas, tapi yang jelas yang saya tahu itu memang Tosan Aji Group atau Gria Jawi dan Palu Gada 444 ini pusakanya memang sangat terawat, guys. Dari mulai tangguhnya jelas, pamornya masih masih utuh gitu, bilahnya juga masih utuh, pembabarannya jelas, sampai ke warangkanya ini, guys, itu sangat terawat, guys. Jadi tidak asal punya keris yang untuk dimaharkan, tapi keris yang akan dimaharkan juga terawat, guys. Sekian dari saya, itu perjalanan saya mengenal keris, ya, guys, ya. Sedikit perjalanan saya tentang mengenal sebilah keris. Untuk selanjutnya, saya akan membuat video lagi tentang, ya, lihat aja nantilah. Sekian dari saya, salam sejahtera, salam damai, salam cinta, dan salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.